Tahun 2023 adalah tahun yang spesial untuk film nasional. Meskipun dalam raihan jumlah total penonton belum bisa mengungguli raihan tahun lalu, tapi paling tidak 18 judul film sudah mendapatkan lebih dari 1 juta penonton. Sejujurnya susah banget buat memilih mana aja film yang masuk daftar list terfavorit atau list terbaik, tapi inilah 10 film terfavorit yang tayang di bioskop versi TXT Anak Bioskop. Di urutan ke-10 ada Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Gue inget banget gimana kamera works di film ini lumayan nge-hook dan super nyebelin sih. Penempatan jump scare yang pas ngebuat kengerian di film ini bikin lumayan sering nutup mata. Serius. Tapi tetap aja kaget sama sound effect pas jump scare-nya kejadian. Lu percuma aja sih tutup mata, tetap aja kaget ya. Siapa sih ini yang belum nonton Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul? Di urutan ke-9 ada Di Ambang Kematian. Ini gua rasa film ini juga horor paling super duper nyebelin tahun 2023. Udahlah serem, jalan ceritanya juga oke, emang kambing sih. Horor yang dibawa oleh film ini juga ngebuat Di Ambang Kematian jadi film horor terfavorit gue tahun 2023. Siapa yang setuju? Di urutan ke-8 ada Sleep Call. Membawa genre suspense thriller, film ini lumayan bikin fresh para penikmat genre thriller karena elemen story-nya dilengkapi dengan jokes dan twist, juga sedikit metafora. Siapa yang doyan Sleep Call tiap malam? Lanjut ke urutan ke-7 ada Gampang Cuan. Mungkin sebenarnya kategori film ini pengen dibikin sebagai film edutainment tentang keuangan dan investasi. Tapi malah jadi film yang komedinya nggak habis-habis sampai akhir. Meskipun awalnya skeptis sama pelafalan Sunda yang ya Allah kaku bedah, tapi berujung dengan ngebatin ya Allah lucu banget ini film asli. Jadi hari ini udah jualan berapa? Lupa, market tutup ya. Di urutan ke-6 ada Ganjil Genap. Gue suka banget sama delivery Ganjil Genap, khususnya one snitch dari kedua karakter utama. Pondasi buat karakter arc-nya itu kuat banget. Kedua yang paling favorit di film ini tentu aja tektokan Nandi sama Sydney. Itu Joshua sama Nadine Alexandra itu udahlah dua-duanya sukses memerankan sebagai supporting karakter yang bikin lu pengen ada di circle mereka. Iya gak sih? Pengen gak sih lu punya temen kayak gitu? Asik banget asli. Masuk ke urutan ke-5 ada Petualangan Sherina 2. Selain ngasih momen nostalgia yang tumpah-tumpah, akhirnya gue juga bisa ngerasain dua tokoh yang tumbuh bareng dari film pertama yang gue tonton di bioskop, dan gue yakin juga banyak orang yang ngerasain sebagai pengalaman nonton pertama di film bioskop hadir lagi di tahun 2023. Jadi selain kesan nostalgia, penceritaan yang oke juga, obstacle yang believable juga, itu udah bikin auto film ini masuk ke list favorit tahun ini. Ada yang ngefans sama Aryo nggak sih di sini? Kangen gue sama celotehannya. Lanjut ke urutan 4 ada Autobiografi. Sebenarnya film ini tuh santuy ya kalau ditonton, tapi kualitas acting dari Om Aswendi Bening Suara sama Kevin Ardilova tuh bikin film itu berasa banget ngeluarin pressure yang nembus layar studio. Itu langsung gue rasain sebagai penonton. One of the best lah pokoknya. Dan gue mau ngingetin karena ini masih masa pemilu, jadi jangan coba-coba robek baliho pemilu dari Om Aswendi ya, kalau ada itu juga. Urutan ketiga ada Budi Pekerti. Sayang banget gue sama keluarga Bu Prani, serius. Detail yang luar biasa disajiin di film ini ngebuat gue dengan mudah jatuh cinta pada tontonan pertama. Asik, ya kan ya? 3 kali nonton, 3 kali juga gue banjir air mata. Lu tahu pasti scene callback yang Bang Shoot itu gue, aduh ya Allah, nggak bisa nahan air mata gue deh.
Nyesek asli. Tapi nyesek sekali happy. Di sini sobat Animalus udah ada yang ngerjain refleksi dari Bu Prani loh. Mumpung masih 2023 loh. Urutan kedua ada Women from Rote Island. Peraih 4 piala Citra ini ngangkat isu kekerasan seksual dan pekerja ilegal. Selama nonton tuh gue berasa kayak bukan nonton film ya, tapi kayak nonton kejadian asli aja. Itu sinematografinya juga emang kayak lu bikin lu ngerasa ada di situ. Serius. Penceritanya juga jujur, nggak ada hiperbola macem-macem. Acting dari pemeran utama, pemeran pembantu, dan extras pun itu udah bagus-bagus semua. Selesai nonton gue sumpah selesai nonton gue langsung ngebatin pantes menang FI kemarin, pantes ya emang. Dan urutan pertama ada Jatuh Cinta seperti di film-film. Nonton Sedef ini berasa kayak lagi dikasih surat cinta sama penulisnya. Meskipun hitam putih, gua rasa ini adalah film hitam putih yang paling berwarna. Dinamika berdialog jadi senjata paling kuat di film ini. Berasa banget buat umur gua ya. Eksekusi brilian menjadikan Jatuh Cinta seperti di film-film menduduki urutan pertama dari film terfavorit tahun 2023 versi TXT anak bioskop. Pak Yoram, boleh dong ketemu Bapak setelah ini? Boleh dong. Semoga tahun 2024 film nasional bisa lebih menggila lagi. Ya paling tidak 2 film per bulan, total kan bisa 24 judul film meraih lebih dari 1 juta penonton dalam 1 tahun. Dan untuk raihan total penonton juga bisa membalap raihan total penonton di tahun 2022. Semoga ya. Jaya terus untuk film nasional yang akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.